Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Elvita, NIM 232-144, Prodi Ilmu Komputer, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari Universitas Bina Bangsa Gersimpena. Pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, saya akan membahas materi tentang fungsional dan non-fungsional. Pada landasan teori, kita akan menyelesaikan permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement. Pada rumusan masalah yang akan kita pecahkan, yaitu ada yang pertama keluhan absensi, kedua ada izin tidak hadir, ketiga ada reimbursement manual, dan terakhir ada sistem terintegrasi. Kita akan membahas terlebih dahulu dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dari kebutuhan fungsional ada absensi, izin tidak hadir, reimbursement, notifikasi, dan pelaporan. Dari kebutuhan non-fungsional, ada keamanan, kecepatan, skalabilitas, ketersediaan, kompatibilitas, dan kemudahan pengguna. Ada beberapa objek penelitian. Yang pertama, karyawan mengeluhkan antrian absensi menggunakan sidik jari. Kedua, manajemen mengeluhkan sistem permohonan izin yang tidak efisien. Tiga, sistem reimbursement yang masih manual dan yang menggunakan kertas. 4. Pimpinan perusahaan meminta sistem terintegrasi untuk mengatasi permasalahan. Penjelasan karyawan mengeluhkan antrian absensi menggunakan sidik jari. Permasalahannya, mesin absensi sidik jari seringkali gagal mendeteksi sidik jari beberapa karyawan. Hal ini bisa disebabkan oleh kualitas sensor pada mesin, kondisi fisik sidik jari karyawan, atau misalnya basah, kering, atau kasar. Dampaknya, antrian panjang mengganggu efisiensi waktu masuk kerja, mengurangi produktivitas, dan menimbulkan frustrasi bagi karyawan yang terkena dampak. Cara mengatasinya, tambahkan metode absensi lain, peningkatan kualitas sensor sidik jari, implementasi absensi berbasis aplikasi mobile, dan pengaturan jadwal absensi. Penjelasan kedua, manajemen mengeluhkan sistem permohonan izin yang tidak efisien. Permasalahannya, karyawan mengajukan permohonan izin sakit atau dinas luar kota melalui pesan WhatsApp. Sistem ini tidak terstruktur dan manajemen menerima banyak pesan setiap hari. Dampaknya, manajemen mengalami kesulitan melacak permohonan izin karyawan secara terorganisir karena pesan-pesan WhatsApp tidak memiliki sistem pelacakan otomatis. Cara mengatasinya, implementasi sistem pengajuan izin otomatis, pemberitahuan dan persetujuan otomatis, dan integrasi dengan kalender perusahaan. Penjelasan ketiga, sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas. Permasalahannya, pengajuan klaim reimbursement atau penggantian biaya masih dilakukan secara manual, di mana karyawan harus mengisi formulir di atas kertas dan menyerahkan bukti pembayaran fisik. Proses ini membutuhkan pengumpulan, pengecekan, dan pengarsipan dokumen secara manual. Dampaknya, proses yang lambat dan berbelit-belit membuat karyawan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan penggantian biaya. Cara mengatasinya, digitalisasi proses reimbursement, otomatisasi proses verifikasi, pelacakan status pengajuan secara real-time, dan integrasi dengan sistem keuangan. Penjelasan keempat, pimpinan perusahaan meminta sistem terintegrasi untuk mengatasi permasalahannya. Permasalahannya yaitu, saat ini sistem absensi, izin tidak hadir, dan reimbursement tidak terhubung satu sama lain. Setiap proses berjalan secara manual dan terpisah, tanpa ada sistem yang dapat mengintegrasi data-data penting ke dalam satu platform. Dampaknya, tanpa integrasi data dari absen izin dan reimbursement sulit untuk dikelola secara efisien. Cara mengatasinya, pengembangan sistem terintegrasi untuk absensi, izin, dan reimbursement, sistem terpadu, pelaporan otomatis, akses berbasis peran, dan kompatibilitas multi-platform. Saran dari saya, yang pertama ada integrasi sistem. Perusahaan sebaiknya mengintegrasikan sistem absensi, izin, dan reimbursement ke dalam satu platform digital yang modern untuk memudahkan manajemen dan karyawan. Yang kedua, otomatisasi proses. Otomatisasi pengajuan izin dan reimbursement akan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan manual. Ketiga, metode absensi alternatif, menyediakan opsi metode absensi lain seperti kartu RFID atau face recognition dapat mengurangi masalah antrian dan kegagalan sidik jari. Keempat, peningkatan keamanan dan kecepatan. Implementasi sistem harus memperhatikan aspek keamanan data dan kecepatan pemrosesan agar berjalan optimal dan aman. Kesimpulannya, untuk mengatasi masalah absensi dan reimbursement yang saat ini masih manual dan tidak efisien, perusahaan perlu menerapkan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital dengan menerapkan solusi teknologi yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban administratif, dan memberikan kemudahan bagi karyawan dan manajemen dalam proses absensi, izin, dan reimbursement. Sekian pemaparan video dari saya tentang fungsional dan non-fungsional. Saya Reza Elvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.